Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas khotbah kita hari ini dikutip dari Mazmur 68 ayat 25 sampai 36. Mazmur 68 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36. Beginilah firman Tuhan. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah, pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di Teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Tema dari firman Tuhan ini Bapak Ibu untuk hari ini yaitu mengakui kekuasaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam kehidupan ini ketika orang sudah memiliki kekuasaan, ketika orang sudah meraih kesuksesan, memiliki kebahagiaan, sudah merasa makmur, seringkali mereka terjebak di dalam keadaan yang mereka ada pada saat itu. Mereka lupa dari mana sumber semuanya itu. Orang lupa terkadang bahwa segala yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan Tuhan. Lewat Minggu Palmarum ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dituntut untuk menyadari bahwa hanya Dialah satu-satunya yang layak disembah. Hanya Allah lah yang empunya langit dan bumi dan segala isinya yang layak disembah. Hanya Dialah satu-satunya yang layak dimuliakan. Tidak ada yang lain. Apa yang terjadi atas dunia ini dan juga atas kehidupan kita, itu sepatutnya kita mengakui kekuasaan Allah yang tak terbatas itu. Dalam dunia ini maupun dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat Mazmur 68 ini adalah Mazmur Daud. Yang mengakui kekuasaan Allah yang tak terhingga. Ini adalah nyanyian kemenangan Daud. Ini adalah sukacitanya Bapak Ibu. Dia menggambarkan bahwa Allah itu diibaratkan
seperti panglima perang yang gagah perkasa, yang senantiasa melindungi dan menyelamatkan umatnya. Daud benar-benar mengakui kekuasaan Allah dalam setiap tindakan yang sudah diberikan Allah, yang sudah dilakukan Allah kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu dia bernyanyi Bapak Ibu dengan lagu-lagu kemenangan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika katanya dari ayat 2 ketika kita baca dari belakang sebelum ayat 25 Bapak Ibu. Ketika Allah sendiri yang maju berperang, ketika dia yang bergerak di hadapan umatnya, maka umatnya akan mendapatkan kemenangan. Bahkan di ayat 6 dilanjutkan oleh Daud bahwa Allah itu pelindung bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Bahwa Allah itu luar biasa Bapak Ibu di dalam kehidupan umatnya. Dan ketika ia maju berperang, ketika ia berada di garda terdepan di hadapan umatnya, maka kemenangan akan selalu ada. Tentu melalui hal tersebut Bapak Ibu kita tahu bahwa kekuasaan Allah ini bukan kekuasaan yang menindas. Atau bukan kekuasaan yang memaksakan kehendak. Melainkan kekuasaan yang membawa perlindungan. Kekuasaan yang membawa kemenangan dan keselamatan bagi umatnya. Daud menyadari itu. Bahwa kemenangan demi kemenangan yang ia capai bukan diperoleh karena kekuatan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa keberhasilannya terjadi karena ada campur tangan Allah di dalamnya. Ia percaya bahwa ia tidak bisa melakukan apapun kalau Allah tidak ada di pihaknya dan tidak memberikan dia kekuatan. Oleh sebab itu, ia menuliskan pengalamannya ini Bapak Ibu. Pengalaman yang luar biasa yang disertai dengan sebuah kesaksian iman. Bahwa setiap kemenangan yang ia capai adalah karena Allah telah mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepadanya dan juga kepada bangsa Israel secara umum. Allah yang memerintah dengan kebenaran dan kasih memberikan kemenangan kepada umatnya bahkan di tengah tantangan hidup yang berat. Bapak Ibu saudara-saudari, minggu yang kita ada saat ini namanya Minggu Palmarum. Di Minggu Palmarum ini mengajak kita untuk merenungkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah memerintah atas segala ciptaannya, baik alam semesta maupun umatnya. Kalau manusia memiliki keterbatasan Bapak Ibu, setinggi jabatan apapun dia, sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, sebanyak berapapun kenalannya, tetapi tetap dia memiliki keterbatasan dalam kekuasaan. Namun Allah itu yang kita sembah, yang telah menolong Daud dan umat Israel, yang memiliki juga kehidupan kita, itu tidak ada batasnya. Kekuasaannya Bapak Ibu luar biasa. Oleh karena itu tentu kita harus merenungkan beberapa hal dari perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa sebagai umat Allah kita dipanggil untuk memuji dan mengakui kekuasaan Allah. Tentu ini nampak dari setiap sikap yang kita lakukan. Jelas dalam setiap tutur kata yang kita lakukan. Dari perilaku kita setiap hari, pikiran kita yang selalu tertuju kepadanya. Kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang positif.
hal-hal yang berguna dan bermanfaat, bukan hal-hal yang tidak baik, yang merusak tatanan kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Ingatlah senantiasa bahwa setiap keberhasilan yang kita capai bukan bergantung pada kemampuan diri kita sendiri. Jangan kita mengatakan, oh itu karena kehebatan saya, itu karena kepintaran saya, itu gara-gara saya yang terkenal. Sekali saja saya meminta bantuan kepada orang lain, maka mereka akan membantu saya. Jadi merasa diri sudah hebat. Bapak ibu saudara saudari, keberhasilan yang kita capai setiap kita masing-masing itu bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Kita harus ingat itu. Melalui kesaksian Daud pada Mazmur 68 ini kita diingatkan bahwa semua keberhasilan dapat kita capai oleh karena pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Bersyukurlah selalu untuk kemampuan dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita mampu melakukan hal-hal besar. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap keberhasilan yang kita capai. Jangan juga sebelum kita berhasil, maka kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, selalu mengandalkan Dia. Tetapi tiba-tiba ketika kita dapat durian runtuh, ketika kita berhasil mendapatkan rezeki yang banyak, maka kita tidak ingat lagi kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita sudah dibutakan dengan kesombongan dan keangkuhan kita sendiri. Karena kita merasa sudah hebat, lalu melupakan Tuhan dalam kehidupan. Tentunya pada malam ini kita diingatkan Bapak Ibu, ketika kita sudah mencapai keberhasilan, ingatlah bahwa itu semua adalah kekuasaan Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Ia yang menolong, Ia yang telah memberkati. Yang kedua Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kekuasaan Allah itu melampaui otoritas manusia. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, seluruh pemimpin di dunia ini, seluruh pembesar di dunia ini, semua orang di dunia ini, tidak ada yang bisa menyamai otoritasnya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup ini ada dalam kendalinya Tuhan. Ketika kita punya pemikiran seperti begitu, maka tentunya setiap kita bertindak, maka kita akan selalu hati-hati dan mawas diri. Yang ketiga Bapak Ibu, kekuasaan Allah tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia, tapi rupanya juga alam dan seluruh ciptaannya. Mungkin kadang-kadang juga kita merasa tertekan, merasa kecil oleh masalah hidup. Kadang kita minder dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pengakuan bahwa Tuhan memerintah atas segala ciptaan, termasuk atas segala musuh-musuh kita, yang sakit hati, yang iri kepada kita, yang mau supaya kita tidak hidup. Mereka-mereka yang tidak mau kita sukses dan berhasil. Maka Bapak Ibu, kita memberi pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan dan ketenangan bagi kita. Karena Ia yang berkuasa atas segalanya itu. Karena Ia yang akan melenyapkan musuh-musuh kita, bahkan memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Makanya jangan takut ketika kita sedang menghadapi masalah. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari itu. Tetapi percayakan saja kepadanya. Namun ingat, hiduplah
dalam iman. Jangan juga kita mempercayakan kepada Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan juga jauh dari kehendak Tuhan. Tentu ini tidak baik Bapak Ibu. Berikutnya, setiap langkah yang kita ambil atau setiap keputusan yang kita buat, bahkan tantangan yang kita hadapi, semua itu berada dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu bergantunglah kepadanya. Bergantunglah kepada Tuhan, sumber kekuatan dan kemenangan kita. Meskipun dunia ini penuh dengan tantangan Bapak Ibu. Meskipun dalam kehidupan kita ada banyak penderitaan yang kita alami, tetapi kita dapat memiliki pengharapan karena kekuasaan Allah yang tak terbatas memberi kita kemenangan dan perlindungan serta keselamatan. Hari ini adalah Minggu Palmarum. Di bacaan kedua sebelum khotbah tadi dari Yohanes, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak menyambut dia dengan sorak-sorai. Lalu mereka berteriak, Hosana, yang artinya selamatkanlah kami. Mereka meminta penyelamatan dari Kristus. Mereka memberikan pengharapan kepada Kristus. Bahkan mereka mendebarkan daun-daun palem. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa mereka benar-benar tulus. Mereka memberikan hati mereka. Benar-benar menyambut Kristus yang datang di Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Ini adalah minggu terakhir sebelum kita akan memperingati kematian Yesus Kristus untuk hari Jumat ini. Bapak Ibu, mari kita renungkan bagaimana kehidupan pribadi kita. Sudahkah kita menyambut Kristus dalam kehidupan kita setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya hari Minggu kita duduk di gereja, lalu bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman. Setelah itu pulang dari sini, Senin sampai Sabtu, kita melakukan kehendak kita sendiri. Ataukah sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Setiap hari Bapak Ibu, mari kita membuka hati ini untuk menyambut Kristus. Mari berikan yang terbaik baginya. Kehidupanmu, hatimu, bahkan setiap apa yang kamu miliki, berikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan kita masing-masing menjadi layak sebagai orang yang benar-benar menerima mahkota kehidupan. Ayat hafalan untuk malam ini dari Mazmur 68 ayat 36b. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah.